Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Yesus berbicara kepada kita tentang nabi palsu. Mungkin kita akan bertanya, apakah benar nabi palsu ada di dalam masyarakat kita dewasa ini? Apakah yang dikatakan Yesus itu hanya berlaku pada zaman para nabi, sedangkan zaman ini aman dari nabi palsu? Yesus memberikan nasihat kepada kita tentang kehadiran nabi palsu bukan tanpa alasan. Nabi palsu itu tetap ada di sepanjang jalan, di sepanjang zaman. Mereka mengatasnamakan kebenaran di dalam ketidakbenaran. Dan inilah yang terjadi terus-menerus sampai saat ini. Keberadaan nabi palsu benar-benar ada di dalam masyarakat kita. Hati nurani kita disesatkan oleh para nabi palsu. Apa yang dikatakan adalah tidak benar, dibuat seakan-akan benar, sehingga orang sulit untuk membedakan mana yang benar dan tidak benar. Lebih bahaya lagi kalau ajarannya menyesatkan dan memecah belah kita dengan menyebarkan hoaks dan fitnah di antara kita. Mungkin tanpa sadar, ada orang yang telah menjadi nabi palsu. Orang menyebarkan kepalsuan dengan mengatasnamakan kebenaran demi kepentingan dirinya sendiri. Dia membangun opini supaya orang percaya apa yang dia lakukan adalah benar, meskipun dia yakin apa yang dia lakukan adalah salah. Akibatnya, dia telah menebarkan perpecahan antara yang satu dengan yang lain. Dia mengaburkan arti kebenaran di dalam hidup kita. Kita harus berhati-hati dengan munculnya nabi palsu yang telah menyusup dalam kehidupan kita. Yesus memberitahu kepada kita bagaimana caranya, apakah seorang itu tergolong nabi palsu atau nabi yang asli. Yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sama seperti pohon, sepintas sama saja jika dilihat dari pohonnya sendiri. Hampir tidak ada bedanya pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Maka untuk membedakan keduanya harus dilihat dari buahnya. Jika pohon itu menghasilkan buah yang baik, maka pohon itu baik. Sebaliknya, jika pohon itu menghasilkan buah yang tidak baik, maka pohon itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dengan ini Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya tidak susah untuk mencari apakah seorang itu mengajarkan sesuatu yang baik atau tidak. Gampang saja, lihat hasil perbuatannya. Orang yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, yaitu menciptakan kedamaian. Sedangkan orang yang jahat pasti menghasilkan buah hasil perbuatan yang tidak baik. Salah satunya yaitu contohnya menyebabkan ganjuran, menyebabkan perpecahan di antara masyarakat kita. Para penebar ajaran sesat memang menyamar seperti domba, tetapi kita cukup mudah membedakannya. Jika apa yang diajarkan mengiring kita ke hal-hal yang baik, berarti dia nabi yang asli. Tetapi jika pengajarannya mengantarkan kita pada perpecahan dan kehancuran, pasti dia adalah nabi palsu. Semoga kita selalu waspada dan hati-hati terhadap pengajaran para nabi palsu. Atau apakah kita menjadi nabi palsu itu sendiri kalau kita tidak bisa menghasilkan perbuatan yang baik dalam Tuhan? Oleh karena perbuatan baik kita bisa karena perbuatan yang tidak baik kepada kita bisa dibuang ke dalam api yang kekal. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius tadi. Semoga kita tidak terjerumus ke dalam berbagai pengajaran yang menyesatkan ini. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi baik, supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik. Kita adalah berasal dari sesuatu yang baik. Semoga kita menyatukan Tuhan di dalam kesatuan dan kedamaian di dalam nama Tuhan. Amin.